Oke guys, welcome back to DB News Channel. Kali ini bersama aku lagi KL. Hari ini kita akan bahas lagi update terbaru seputar judi online. Oke, siapkan cemilan dan makanan dan minuman kalian biar nggak seret ya kan. Jadi hari ini kita akan bahas tentang apa sih kerjaan Satgas itu untuk mengurus atau apa istilahnya, menumpas judi online ini. Terus habis itu Kominfo nih katanya akan pecat semua pegawainya, karyawannya yang ketahuan main judol kayak gitu. Kalau ketahuan ya, kalau nggak ketahuan ya. Terus tanggapan Mendagri soal kepala daerah yang bermain judol. Nah itu ada kepala daerah loh guys. Sama kasus perceraian akibat judol ini di Depok, dan juga penangkapan agen perekrut selebgram untuk mempromosikan judol. Jadi ada agennya guys, ada orang yang khusus mencari selebgram untuk mempromosikan judol-judol ini. Nah gimana update terbaru kali ini tentang judol? Langsung aja cekidot di video yang pertama. Pemirsa, Satgas Judi Online membuka satu persatu daftar pemain judi online, menangkap penampung dana judi online dan menindak selebgram yang mempromosikan judi online. Namun Satgas masih mengatur siasat untuk menangkap bandar besar judi online. Nah kelihatan tuh. Wakil Ketua Komisi 3 DPR fraksi PAN Pangeran Hairul Saleh tak habis pikir sebanyak 82 anggota DPR RI aktif ternyata terlibat judi online. Astaga. Pangeran akan memastikan Mahkamah Kehormatan Dewan memproses nama-nama tersebut dan nama penjudi akan dibuka ke publik. Terlibat 82 orang. 82 orang itu anggota DPR RI aktif. Aktif loh. Masih kerja. Tapi laporannya itu udah dimasukin ke MKD apa belum? Otomatis MKD bisa aktif, dia bisa mengambil sendiri ke PPA3 atau menunggu PPA3 yang melaporkan kepada MKD atau melalui Komisi 3. Yang jelas MKD akan mengambil sikap. Jadi ini kan membongkat ya. Tapi kalau anggota dewan yang terlibat itu mungkin terlaluan juga. Sebelumnya PPATK menyebut ada lebih dari 1.000 wakil rakyat dari tingkat DPR dan DPRD serta kesekjenan. PPATK mendeteksi 63.000 transaksi dengan nilai transaksi antar anggota dewan mencapai miliaran rupiah. Namun, apakah cukup memberantas judi online hanya dengan menyebarkan nama pemain? Satgas Judi Online berkilah masih atur siasat menyikat bandar. Kominfo juga sudah memutus situs-situs, ya. Contohnya adalah netbox ke akses provider sudah diputus, sehingga mereka saat ini tiarap. Sehingga nanti Bareskrim dari hasil PPATK yang dilaporkan, yaitu rekening-rekening yang mencurigakan sesuai data analis, kemudian dibekukan selama 30 hari oleh Bareskrim, diambil uangnya. Kalau nggak ngaku, dari situ kita bisa kembangkan, ya. Sehingga judi online ini memang perlu waktu dan tindakan cepat sudah dilakukan. Yang penting pertama adalah menyelamatkan rakyat Indonesia dulu. Rakyat Indonesia, baru kita bersama-sama memotong para bandar-bandar itu. Sementara itu, Subdit Cyber Ditreskrim Sus Polda Jabar dan Polres Ciamis menangkap tersangka penampung uang hasil judi online yang hendak kabur ke Kamboja. Polisi menyita uang sebesar 356 miliar rupiah di 5 rekening tersangka. Kamboja diduga oleh Satgas sebagai salah satu daerah operator situs judi online. Karena itu, pemerintah telah meminta operator internet di Indonesia untuk memutus akses. Mayoritas pengoperasian ya, rumah judi online memang dari area Kamboja dan Davao di Filipina. Meskipun kembali lagi, ya, kalau kita bicara on internet, ya, memblokir satu area, ya mereka tinggal pindahkan aja. Tapi setidaknya dengan cara demikian, ini menjadi atensi juga. Ya, tadi kita tahu ya dari Menko Polhukam, berita yang kita saksikan itu adalah infonya sih
pemain dulu prioritasnya, bukan bandar dulu. Tapi ini takutnya itu hanya istilahnya kalau orang Jawa bilang ngedem-ngedem ya, apa istilahnya? Iya, istilahnya itu mendamaikan aja sementara gitu loh. Soalnya dia tahu nih, bandar-bandar ini backingannya yang petinggi-petinggi mungkin ya. Makanya dia prioritaskan pemain dulu, bukan bandarnya. Kalau kita berpikir secara logis lah, kenapa nggak bandarnya? Kalau bandarnya ketangkap semua kan nggak ada yang main. Kan begitu sebenarnya. Lah kalau pemainnya dulu, bandarnya kabur, vakum sementara, satgasnya dibubarkan, nanti balik lagi bandarnya. Gimana guys, menurut kalian guys? Ini menurutku sih, kenapa kok ada pernyataan, oh kita menyelamatkan rakyat Indonesia dulu, pemainnya nih kita razia dulu pemain-pemainnya, termasuk anggota-anggota DPR-nya yang terlibat judol ini. Lah bandarnya mau diapain? Ternyata bandarnya nggak diapa-apain, ya sama aja, mau sampai menuju Indonesia emas ya tetap kayak gini gitu loh. Ya kalau menurutku sih ya, menurutku bandarnya juga, ya kalau bisa paralel ya guys ya, Satgas ini harus bisa bekerja paralel, harus dibentuk Satgas yang banyak menurutku ya. Jadi semua daerah, semua lokasi ada tugasnya untuk razia pemain, ada tugasnya untuk mencari bandar, menelusuri, badan intelijennya harus diperketat kayak gitu. Menurutku gitu sih guys. Jadi biar paralel jalannya itu barengan lah. Kalau satu-satu, kayak gali lubang tutup lubang nggak sih? Gimana menurut kalian? Pegawai Kementerian Kominfo ya, di Kominfo diancam dipecat bila ketahuan main judol. Kita simak. Kominfo tidak bisa melihat siapa aja yang main judi online. Yang bisa melihat atau mendeteksi adalah PPATK. Berdasarkan apa? Berdasarkan pattern dari transaksi. Nah, transaksi. Kami sudah berdiskusi dengan PPATK 2 hari lalu. PPATK juga ketemu dengan Pak Menteri, dan saya juga hadir di situ. Ternyata terlihat, misalnya, kok tahu sih ada anggota DPR main judi online? Kan kelihatan pemilik rekeningnya apa. Dia misalnya beli token, beli chip, itu mutasi transaksinya berapa. Ya saya hanya ngintip-ngintip sekilas. Ada satu orang bisa transaksi sampai pegawai transaksi sampai 500 juta untuk beli chip judi online. Jadi kalau Kominfo bisa ngecek kan? Nggak bisa. Justru kami nanya PPATK, ada nggak pemain judi online dari kamu? Dan kemarin Pak Menteri Kominfo mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pegawai Kementerian Kominfo yang apabila terbukti bermain judi online akan dikenakan sanksi berat sampai dengan pemberhentian. Nah, surat edarannya baru kemarin sore saya diteken oleh Pak Menteri. Jadi itu bagian dari upaya kita untuk mitigasi, karena itu bisa menjadi sumber masalah sosial, lingkungan dan seterusnya. Ketika orang bermain judi online, nggak punya uang masuk ke pinjaman online, performance kinerja juga akan menurun dan seterusnya. Sementara di awal tahun lalu Januari, Pak Menteri Kominfo juga mengeluarkan surat instruksi ke seluruh pegawai Kominfo bahkan dilarang berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dengan judi online. Komunikasi aja nggak boleh, apalagi membantu memfasilitasi. Itu bagian dari upaya pencegahan dari sisi internal kami untuk memastikan bahwa tim kami clear. Dan setiap tim anggota kami yang 260 sekian orang, 24 jam itu setiap orang di-provide secara detail rekeningnya, aktivitas dengan sosial medianya kita profiling detail, memastikan bahwa mereka tidak terindikasi misalnya memfasilitasi judi online dan jenisnya gitu. Nah itu guys, jadi dicek satu-satu ya pegawai Kominfo ini ya, Kementerian Kominfo, jangan sampai ada pegawainya yang ikut judol. Kalau terbukti ya sanksinya berat, bisa diberhentikan kayak gitu ya, atau bahkan mungkin dihukum mungkin ya, karena itu Kominfo ini kan mengurusi perinternetan duniawi ya. Begitu, kalau dia sampai main judol, wah mendukung berarti ya kan, kayak gitu. Nah yang di DPR tadi harusnya juga dicek satu-satu gitu, ditelusuri rekeningnya. Menurutku itu sih guys. Jadi nggak wah ketahuan ya kamu dari CCTV, nggak gitu sih. Berarti diinspeksi semuanya. Semua anggota DPR yang katanya 1000 anggota DPR, nah itu diinspeksi semuanya. Rekeningnya, aliran dananya, semuanya harus diperiksa gitu guys. Termasuk gadgetnya mungkin ya. Ekstrimnya sampai seperti itu. Gadget, email, nomor telepon, semuanya yang digunakan untuk mendaftar mungkin ya. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewanti-wanti kepala daerah yang coba-coba bermain judi online. Ia mengaku bisa mengganti penjabat sementara yang ketahuan bermain aktivitas haram itu.
Tito mengatakan sanksi kemungkinan besar bakal menyesuaikan jumlah transaksi judi online yang dilakukan kepala daerah tersebut. Adapun bagi kepala daerah yang berstatus definitif alias terpilih melalui proses pilkada, Tito mengatakan pihaknya bisa memberikan sanksi tertulis. Selain itu, jika memang terbukti, mantan Kapolri ini mengatakan Kemendagri bisa saja menyampaikan temuan dari hasil proses klarifikasi tersebut kepada publik. Besar dan frekuensinya sering, kalau dia PJ ya mungkin saya akan ganti. Ya, sampaikan aja itu seperti itu. Saya akan ganti. Ya, tapi kalau dia lah definitif, bisa kita berikan sanksi tertulis yang hasil pilkada yang 270 tadi. Tapi kalau memang klarifikasi sudah dilaksanakan dan buktinya benar, maka bisa saja kita nanti akan sampaikan kepada publik. Dan ingat resikonya ini mau pilkada ya, itu hal-hal yang negatif akan dapat berdampak kepada elektabilitas. Saya kira itu. Ini Mendagri ini mewanti-wanti pada para kepala daerah ya, apalagi mau pilkada. Ya kalau terbukti mereka judol juga ya elektabilitasnya bakal menurun, bahkan nol ya mungkin ya, nggak dipercaya masyarakat lagi. Rita Jaya nggak perlu diancam segala, kenapa nggak diblok-blok aja semuanya, aneh-aneh aja. Jadi dia itu di blacklist lah ya, di blacklist dari pilkada, pilgub, pilpres, tapi nggak pilkab ya. Gitu, jadi diblokir. Istilahnya dia nggak bisa nyalon gitu guys. Ya mantep juga kalau kayak gitu ya. Seharusnya aplikasinya diblokir. Ya nggak tahu ya, aplikasi itu bisa di-download selain dari Play Store kok, atau App Store. Selain dari situ kita bisa download lewat internet, lewat Google, atau lewat situs-situs yang nggak resmi ya. Kita masih bisa install aplikasi mengizinkan apa namanya. Ya pokoknya kita kalau download aplikasi di luar App Store atau Play Store itu kan harus diizinkan dulu. Apakah Anda mengizinkan? Nah, kita izinkan ya bisa terinstall. Dan itu membahayakan guys. Buat para kalian yang mau nyalon pilkada jangan sampai kena judol. Pengadilan Agama Depok mencatat hingga bulan Juli 2024, maksud kami hingga bulan Juni 2024, 70% kasus perceraian di Kota Depok disebabkan masalah judi online dan pinjaman online. Itu dia, dua lingkaran setan. Hingga bulan Juni 2024, Pengadilan Agama Depok menangani 1.133 kasus perceraian. Dari jumlah kasus tersebut, 864 diantaranya disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus. Sementara 153 kasus perceraian dipicu persoalan ekonomi. Tren peningkatan kasus perceraian yang disebabkan oleh judi online dan pinjaman online terjadi sejak tahun lalu atau pasca masa COVID-19. Namun di tahun ini, kasus tersebut semakin meningkat jumlahnya. Itu dari awal Januari 2024, biasanya meningkatnya berkaitan dengan judi online, kemudian pinjaman online, ya kan. Nah, karena kenapa? Karena faktor dari COVID yang kemarin belum dapat pekerjaan yang sesuai atau belum dapat pekerjaan yang dapat menghasilkan uang ya, sehingga untuk mengumpulkan mereka. Ya, jadi dua lingkaran setan ya, kalau nggak pinjol ya judol, nah itu bahaya sih. Makanya banyak kasus perceraian pasti meningkat sih after COVID ini ya. Karena sudah lakinya nggak kerja tapi dia main judi, uangnya makin lama makin habis ya. Istri mana yang tahan gitu loh. Bahkan kemarin aja yang kasus polisi yang sampai bakar suaminya itu, nah itu karena judol juga guys. Seorang polisi loh, bayangkan. Apalagi orang-orang biasa ya kan, pasti tekanan mentalnya, tekanan batinnya itu pasti ya mau nggak mau ya kita cerai aja kita sudah nggak sejalan, pasti kayak gitu. Nah ini kebanyakan pasti kaum cowok ya yang main judi kayak gitu ya. Nah mungkin buat kalian semua yang masih judi online, itu tuh kalau kalian judi pakai aplikasi itu sudah disetting guys. Namanya juga program. Ya itu pasti nggak ada menangnya gitu loh. Kalian pasti
bakal dikalahin terus. Orang itu sudah disetting. Kecuali kalau kalian spin wheel, ya kan, kalian muter-muter sendiri kayak di pasar malam, itu masih ada kemungkinan buat kalian menang karena itu nggak disetting-setting. Nah, kalau namanya program ya sudah disetting. Sesimpel itu aja logikanya, guys. Logika dasar itu aja yang kalian pegang. Biar kalian nggak tergoda sama judi online. Wih, temanku lo menang dari judi online. Lah, menangnya mungkin menang kan nggak ada perhitungan tuh, kalian deposit berapa terus menangnya berapa, coba kalian tabelkan kayak laba rugi kayak gitu, pasti banyak ruginya gitu loh. Jadi kalau sudah disetting ya mau berharap menang ya nggak bakal bisa menang. Hanya di film Dewa Judi aja yang bisa menang ya. Kalau kalian lihat Stephen Chow, ya kan, Stephen Chow Dewa Judi yang gini-gini main kartu ngubah kartu berubah kayak gitu. Personel Satreskrim Polresta Bogor Kota meringkus 2 pemuda yang menjadi agen perekrut selebgram situs judi online usai menangkap sejumlah selebgram. Ya, kedua pelaku itu merekrut 70 selebgram di area Jabodetabek untuk mempromosikan situs judi online. Polisi menyita puluhan ponsel dan laptop yang digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya. Petugas Reskrim Polresta Bogor Kota mengamankan Wirandi Ratana dan Erlangga Ratana, 2 kakak beradik yang menjadi agen perekrut selebgram situs judi online di rumahnya di kawasan Katulampa, Kota Bogor, Jumat pagi. Keduanya diciduk usai polisi mengembangkan kasus sejumlah selebgram judi online yang ditangkap lebih dulu. Mereka merekrut khusus selebgram wanita se-Jabotabek. Total ada 70 wanita muda Jabotabek yang telah dikelola oleh keduanya sepanjang 1 tahun terakhir. Bahkan untuk meyakinkan para selebgram, tersangka membuat puluhan akun media sosial palsu yang berisi foto wanita yang telah mempromosikan judi online. Perannya dengan inisial WR ini adalah mencari, merekrut selebgram-selebgram untuk mempromosikan situs judi online. Selebgram yang ada di bawah kendali tersangka WR ini berjumlah 70 selebgram. Ya. Nah, ini dari selebgram-selebgram tersebut ya, diiming-imingi keuntungan 500.000 sampai saja 500.000 rupiah tergantung dari jumlah followernya. Oke. Polisi juga akan mengirimkan surat pemblokiran kepada 27 situs judi online ke Kementerian Kominfo. Sementara dari tangan tersangka, petugas menyita berbagai barang bukti mulai top, mobil, hingga ponsel. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman 10 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Mateng nggak tuh 10 tahun ya? Mateng. Lah ini kan si agen pencari selebgram ini kan udah ketangkep ya. Pasti dia tuh bakal ditanyain, diintegrasi, siapa nih yang menyuruh kamu? Pasti ada atasannya lagi. Bandarnya siapa? Pasti ketahuan dong. Analogi simpelnya kan seperti itu ya guys ya. Ya polisi pasti integrasinya sangat mendalam ya. Mungkin kalau dia nggak ngaku sampai disetrum atau apa kayak gitu-gitu kan. Supaya dia bisa ngaku. Gitu loh. Siapa nih bandarnya di atasmu itu siapa? Ya pasti bakal ketahuan. Ya kita doakan aja semoga cepat ketahuan. Nah tapi masalahnya nggak cuma itu aja guys. Mereka merekrutnya itu para cewek-cewek cantik ya atau wanita-wanita. Kenapa kok wanita? Ayo kenapa? Karena target marketnya judi online ini adalah para cowok-cowok gitu. Supaya mereka semakin tertarik ya. Ya wanita-wanita yang cantik-cantik, yang seksi-seksi itulah yang mereka rekrut untuk mempromosikan judi online. Pinter banget kan teknik marketingnya. Ya emang itu, target market mereka ya para cowok-cowok kayak kita-kita ini gitu loh. Jadi jangan sampai kalian sudah tergoda mata sama mbaknya, tergoda lagi dengan judi online-nya. Sudah masuk kalian ke lingkaran setan itu guys. Mending jualan sate aja lah, jualan nasi goreng aja lah, itu halal. Itu uang haram, itu pasti kalian bakal dihukum oleh yang maha kuasa lah gitu loh. Oke guys, cukup itu saja yang bisa aku sampaikan tentang update terbaru judi online kali ini. Kalau kalian punya pendapat silakan komen di bawah pendapat kalian ya kan. Kita sharing-sharing nanti tentang perkembangan judi online ini yang ada di Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel DB News ini supaya aku dapat
terus semangat memberikan info terbaru, update berita terbaru. Oke, see you on the next video. Bye-bye.